Kita akan masuk lanjutan pasal ke-6. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari siksa neraka Jahannam. Dan ini sebabnya kenapa kita sebelum salam membaca doa ini tentang lembah-lembah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 59. Saya harap teman-teman bisa membuka ini. Surah Maryam ayat 59. Ini surah nomor 19 ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan atau menyampaikan tafsir potongan ayat fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, yakni sebuah lembah di neraka Jahannam yang sangat dalam dasarnya dan sangat busuk aromanya. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir, jilid 3 halaman 128. Ya, kalau teman-teman yang sudah pegang bukunya tentu di halaman 117 ya. Jadi ini menjelaskan memang ada lembah-lembah di neraka Jahannam yang lembah ini khusus untuk penyiksaan. Jadi lembah ini ada orang dengan dosa tertentu ditaruh di situ. Nanti di lembah sebelah ada lagi orang yang pelaku maksiat lagi yang lain, maka digabungkan dengan teman-teman yang lain dan seterusnya. Ya. Bahkan ada orang yang dipindah-pindahkan dari lembah ke lembah karena dia hampir seluruh dosa ini dia lakukan. Wa na'udzubillah. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, ta'awwadhu billahi min jubbil hazan, ay wadil hazan. Kata Nabi SAW, berlindunglah kepada Allah dari lembah al-hazan. Al-hazan itu kesedihan ya, lembah kesedihan. Ditanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa itu lembah kesedihan atau al-hazan? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebuah lembah di neraka Jahannam yang neraka Jahannam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan, sebagaimana Al-Mundhiri juga sebutkan dalam At-Targhib di jilid 6 halaman 244. Ini perlu direnungi teman-teman sekalian ya. Bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan siksaan bagi orang yang ibadah tapi untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dia melakukan syirik, riya kan syirik. Dia baca Quran hanya untuk dikatakan dia tuh qari, dia pembaca Quran atau suaranya bagus atau dia hafidh, ya. Dia sholat hanya untuk dipuji dan seterusnya. Maka ini teman-teman sekalian, sebuah lembah di api neraka khusus untuk itu. Kenapa Nabi SAW mengingatkan sahabat berlindunglah dari itu? Bukan berarti lembah huzun ya, atau hazan ya, kesedihan ini adalah lembah yang paling berat siksanya, bukan. Karena memang yang Nabi SAW sedang hadapi audiensnya adalah para sahabat ridwanullah alaihim, yang mereka memang sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya, mereka sangat cinta dengan Al-Quran, mereka tiap hari baca Quran. Maka Nabi SAW ingatkan, karena mereka suka baca Quran, hati-hati kalian berlindung kepada Allah dari lembah di neraka namanya lembah kesedihan. Lembah kesedihan karena dia disiapkan untuk para pembaca Quran yang riya. Ada sebuah riwayat yang lain teman-teman sekalian, tapi riwayatnya cukup panjang. Saya coba langsung baca terjemahnya, tidak menyebutkan lagi bahasa Arabnya. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang paling pertama Allah hisab hari kiamat. Dan ini adalah orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam api neraka. Yang pertama adalah seseorang yang membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran. Yang didatangkan pada hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya tentang nikmat yang Allah berikan, artinya suara dia yang indah, dia bagaimana menghafal 30 juz, dia bagaimana menjadi imam di masjid dan segala macam hal. Lalu dia kenal nikmat itu. Dia tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan itu?" Dia mengatakan, "Ya Allah, aku selalu membaca Al-Quran di malam dan siang hari karena kamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamu telah berdusta. Kamu membaca Quran agar dikatakan seorang yang qari', seorang pembaca, suaranya indah, penghafal hafid, penghafal Quran. Dan sudah diucapkan, apa yang kau inginkan dari pujian manusia sudah diucapkan." Lalu kemudian Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret
wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia untuk berjihad. Dianggap mati syahid oleh teman-temannya. Yang didatangkan lalu dilihatkan nikmat-nikmat Allah pada dia. Bagaimana dia punya keterampilan perang, bagaimana dia punya keberanian, bagaimana dia menerobos pasukan musuh, bagaimana segala macam. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Dia mengatakan, ya Allah, aku gunakan semua untuk berjihad di jalan karena engkau ya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kau telah berdusta. Kau lakukan supaya kau dikatakan seorang yang pemberani, perkasa, pujian manusia yang sepanjang lidah yang dia kejar. Maka dari itu sudah diucapkan, orang yang mau riya ini pasti dia dapatkan. Dia sholat malam supaya dipuji, dia bersedekah supaya dipuji, baca Quran supaya dipuji, dia dapat itu. Manusia akan puji dia. Tapi di akhirat ini siksaan. Maka kata Allah SWT, kau telah berdusta karena kau hanya jihad karena untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Ya. Lalu diseret di atas wajahnya di tanah, kakinya di atas oleh malaikat dilempar dalam api neraka. Yang ketiga yang Allah karunia harta untuk dia. Kemudian Allah datangkan dan Allah perlihatkan nikmat itu. Bagaimana melimpahnya segala macam jenis harta yang dia miliki. Dan bagaimana ada kegiatan-kegiatan sosial yang dia lakukan. Kemudian Allah perlihatkan itu lalu Allah dan dia kenal nikmat itu. Lalu Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan? Nikmat ini semua. Dia mengatakan, ya Allah, aku tidak menyisahkan tempat atau waktu di mana engkau menginginkan aku bersedekah, kecuali aku sudah bersedekah. Kata Allah, karenamu ya Allah. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau bersedekah agar kau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian manusia. Maka dia perintahkan agar diseret wajahnya. Ya, kakinya di atas kepalanya. Wajahnya di bawah diseret lalu dilempar ke dalam api neraka. Lihat bagaimana teman-teman bahayanya riya itu. Makanya Nabi SAW mengatakan. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan dari adalah syirik. Menyekutukan Allah yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan, wa syirku khafi ya Rasulullah. Apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, arya, pamer, mau ibadah supaya dilihat oleh orang. Cirinya orang seperti ini, dia selalu melanggengkan ibadah kalau sedang dilihat. Kalau sendirian dia tidak akan melakukan. Dan kalau dia sudah melakukan, walaupun baru ibadah sedikit, sudah hampir seluruh orang mengetahuinya. Semua orang dia sampaikan. Maka ini tentu saja teman-teman sekalian, berbahaya sekali. Ya. Ini menceritakan tentang adanya lembah di dalam neraka jahanam. Tentu dalam buku kita tidak disebutkan, tapi ada pendapat sebagian ulama tafsir tentang surah Al-Humazah yang Allah SWT mengatakan wailun likulli humazatin lumazah, kecelakaan. Wail itu maknanya banyak, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Ya. Dan ada juga maknanya adalah lembah di api neraka untuk penyiksaan. Untuk semua orang yang menceritakan aib orang lain dengan lisannya dan mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya atau sikapnya. Ya. Ini teman-teman di YouTube bisa nonton, ada tafsir surah Al-Humazah yang sudah panjang lebar kami sampaikan insya Allah. Kemudian pasal selanjutnya tentang masalah kerak Jahannam atau tempat yang paling dasar. Bisa kita bahasakan yang paling berat sebenarnya siksaannya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kenapa orang munafik yang paling berat teman-teman sekalian? Karena begini alasannya. Kalau orang kafir, jelas dia bahkan mengiklankan dirinya tidak bersama dengan orang muslim. Kafir. Dia iklankan agamanya, dia nyata-nyata, dia lakukan ibadahnya, seperti itulah. Maka kita tahu ini orang kafir. Orang muslim juga atau orang mukmin juga jelas. Mereka melakukan ibadah mereka sesuai dengan panduan wahyu. Tapi orang munafik ada di tengah-tengah. Dia enggak jelas. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Mudhabdhabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu orang munafik, orang yang seperti pelin-pelan. Enggak ke orang kafir, enggak ke orang beriman. Dia lihat mana maslahat. Orang-orang kafir banyak tertipu dengan mereka. Seakan-akan orang-orang munafik ini golongan mereka. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Kapan orang kafir tidak ada maslahat mereka, maka mereka tinggalkan. Kapan orang beriman tidak ada masalahnya, maka mereka tinggalkan. Tapi mereka cenderung ya, dekat dengan orang-orang beriman. Maksudnya mereka mengikuti pakaiannya, julukannya, agamanya, dan segala macam. Maksudnya dijulukan ini nama ya.
Dia tidak menyatakan dirinya kafir. Dan ini berbahaya sekali. Bagi orang beriman berbahaya karena kita kalau lihat dia kita nggak tahu ini muslim atau bukan. Di zaman Nabi SAW menyebar di tengah-tengah lingkungan kaum muslimin. Mereka ada tengah walaupun Nabi SAW tahu tapi Nabi tidak membongkar kedok mereka kecuali di akhir ya, hidup beliau SAW. Setelah pulang dari perang Tabuk. Dan ini panjang lebar sudah kami jelaskan di kajian Sirah Nabawi. Anda bisa lihat di playlist perang Tabuk. Kami jelaskan panjang lebar tentang makna ayat-ayat Al-Quran yang turun dalam surah At-Taubah. Di mana sebenarnya perang Tabuk kata ulama tafsir adalah lebih kepada pembongkaran kedok orang-orang munafik. Karena tidak terjadi interaksi perang dengan orang-orang Romawi pada saat itu di wilayah Tabuk. Tapi Allah SWT mempermalukan orang-orang munafik. Dibuka kedoknya mereka. Dan Nabi SAW setelah pulang, Nabi SAW langsung mengatakan, hari ini aku akan menunjuk, siapa yang aku tunjuk dia munafik keluar dari masjid. Kata Nabi SAW, fulan berdiri, fulan diusir dari masjid. Selama ini Nabi SAW tutupin mereka. Sampai Umar bin Khattab pernah menemui seseorang lagi menangis depan pintu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ada apa denganmu? Dia mengatakan, Rasulullah SAW memasukkan aku dalam salah satu orang munafik. Maka Umar bin Khattab mengatakan, tabban lak, kecelakaan buat kamu. Dia luar biasa hidup bersama Nabi SAW, melihat Nabi tapi bisa jadi munafik. Ini bahaya. Oleh karena itu, mereka tahu wahyu, mereka melihat wahyu itu. Mereka bahkan mengaku dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di KTP aja kalau kita di zaman sekarang muslim, paspornya muslim. Tapi munafik. Makanya mereka di tempat yang paling dasar dari neraka itu. Selanjutnya dikatakan oleh penulis Khalid bin Umair menceritakan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu pernah berkhutbah dengan mengatakan disebutkan kepada kami bahwa batu dilemparkan dari pinggir jahanam ya, lalu jatuh di dalamnya selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Demi Allah ia akan penuh. Apakah kalian heran? Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, terkenal dengan kesolehannya. Ini juga sudah kami jelaskan. Anda kalau kembali ke playlist YouTube insya Allah, cari kajian serial sahabat Nabi. Sudah ada 40 orang sekian yang sudah kami bedah. Alhamdulillah. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan sisanya. Sahabat-sahabat Nabi supaya kita bisa ambil ibrah dan pelajaran. Allah mengekalkan kisah mereka dan kita bisa menyimak, membaca sampai kuping-kuping kita supaya kita mengikuti langkah-langkah mereka. Bukan mustahil kita seperti mereka. Karena siapa yang mengikuti orang yang sudah sukses, orang yang juara, ya, maka kita juga akan mirip dengan dia. Dan sampai mengikuti orang yang gagal, maka dia juga akan gagal. Nah, Anda kalau pilih menjadi orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Utbah bin Ghazwan, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, Ridwanul Alim, maka Anda akan bersama mereka. Atau Anda ikuti Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Utbah, ya, bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. Atau Abu Lahab, maka Anda akan sama dengan mereka. Maka Utbah bin Ghazwan menceritakan radhiyallahu anhu bagaimana beliau memberikan gambaran bahwasanya keraknya neraka jahanam itu dalam sekali. Kata beliau yang menyampaikan bahwasanya mereka mendengarkan dari Nabi SAW tentunya kalau batu dilempar dari pinggiran neraka maksudnya adalah pintu masuknya ya, yang utama itu dilempar terus melayang-layang 70 tahun belum sampai juga ke dasarnya, kena dalamnya. Ya. Maka beliau mengatakan demi Allah sedalam itu pun akan dipenuhi oleh manusia. Nanti dan jin ya, nanti akan kita jelaskan juga teman-teman sekalian kenapa dia penuh. Apakah banyak orang yang masuk ke dalamnya? Jawabannya iya, tetapi jumlah manusia berapa sih dan jumlah jin dan luasnya neraka itu sangat besar. 70.000 diikat dengan 70.000 rantai, ditarik satu rantainya 70.000 malaikat, 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam. Seluruh manusia dan jin pun dilempar, masih banyak tempat yang kosong. Tapi nanti akan kita jelaskan beberapa pasal ke depan insya Allah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan tubuh mereka, ya, sampai ada di antara mereka yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud supaya mereka merasakan siksaan. Nanti akan kita jelaskan di pasalnya insya Allah. Selanjutnya Al-Hasan Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam, dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Ya, saya ulangi, Umar bin Khattab mengatakan, perbanyaklah mengingat neraka. Maksudnya mengingat itu pelajari supaya kalian hati-hati. Karena sudah jelas kok, apa yang membuat orang masuk neraka jelas kok.
bohong, mencuri, gunjing, fitnah, ya, maksiat kepada Allah. Orang semua tahu. Bahkan Allah membuat manusia tidak suka sebenarnya dengan itu. Gak ada orang yang suka dengan pembohong, gak ada orang yang suka dengan penipu, gak ada orang yang suka menggosip. Orang gak suka sebenarnya. Ya. Jadi Allah SWT buat itu penyebab masuk neraka. Dan Allah sudah turunkan syariat untuk wahyu untuk menyampaikan tentang dosa-dosa dan hukumannya. Begitu juga dengan surga tentunya. Allah SWT sudah jelaskan amal-amal apa yang bisa membawa ke dalam surga yang abadi, kenikmatan yang luar biasa gitu. Ya. Dari jujur, dari amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, perbanyak mengingat neraka. Seperti ini sekarang kita mengingat neraka, kita pelajari pasal demi pasal. Bagaimana keadaan neraka supaya tergambarkan depan mata kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena apinya sangat panas. Dasarnya sangat dalam. Dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Allah musta'an. Selanjutnya Abu Hurairah juga menceritakan radhiyallahu anhu, kami tengah berada di sisi Nabi SAW, lalu kami mendengar suara gemuruh. Suara yang sangat besar. Mereka kaget belum pernah dengar suara yang seperti guntur yang ya, keras sekali. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu beliau SAW menjawab, ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka Jahannam sejak 70 musim. 70 tahun. Dan kini ia sampai di dasarnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di 17 halaman 179. Artinya memang dalamnya luar biasa. Tempatnya orang munafik yang kedalaman 70 tahun itu. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman sekalian kalau seluruh ruangan itu, ya misalnya ada sebuah lubang, kita buat lubang, anggaplah 10 meter aja kita buat lubang, lalu kita buat apinya dari dasar, api itu terus memenuhi lubang tersebut sampai ke atas. Kira-kira mana yang paling panas? Bagian atas kah? Bagian tengah kah? Atau bagian bawah kah? Otomatis bagian bawah, itu kan? Karena di situ sumber apinya. Kalau kita makin naik ke atas, makin dekat dengan area terbuka, ya, maka tentu tidak sepanas kalau di bawah. Kalau kita di pinggirannya panas, tapi masih ada ya, udara, tempat terbuka yang tidak sepanas kalau di dasarnya. Maka nanti akan kita jelaskan insya Allah juga pasal-pasal akan datang. Ini ada semua penjelasannya. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dia keluar, ini orang beriman tapi banyak dosanya, maka dia disiksa dulu. Dia keluar dalam kondisi badannya itu setengah hangus, mengeluarkan asap. Dia berdiri, dia jatuh, dia berdiri, dia jatuh, terus begitu. Sampai setelah dia menjauh sedikit dari neraka, dia akan mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Saking luar biasanya gitu. Ya, waktu itu juga insya Allah akan kita jelaskan nanti. Baik, pasal ke-8 tentang rantai-rantai Jahannam. Beliau mengangkat Al-Insan, surah Al-Insan ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Rantai, kalau ada orang di penjara dibebasin saja, dia bisa sana sini luas saja, masih ringan. Tapi kalau ada orang yang dianggap ini orang penjahat kaliber, maka biasanya dirantai. Tangannya kah, kakinya kah, lehernya kah, sehingga tidak bisa kemana-mana. Tapi Allah tambahkan rantai, kemudian belenggu. Belenggu biasanya di leher, di kedua tangan dan kaki, yang makin membuat tidak bisa leluasa. Nah. Dan diikuti dengan api yang menyala-nyala. Jadi memang di neraka itu, selain apinya luar biasa, tempatnya penuh dengan siksaan, ya, teriakan-teriakan orang yang disiksa, semuanya kesakitan. Ini aja sudah cukup menyiksa kita sebenarnya. Kalau naudzubillah ada orang yang sedang diantrikan akan disiksa, atau akan dipukul, kemudian di sebelahnya orang itu dipukul, dikebukin, berdarah-darah sampai nangis-nangis, maka dia itu aja sudah jadi siksaan buat dia. Dia shock secara kejiwaan itu sudah. Bagaimana kalau dia juga masuk dalam antrian tersebut dan dia juga disiksa?